Selain munculnya kereta-kereta baru pada grafik perjalanan kereta api 2025 ini, ada beberapa kereta yang mengalami perubahan. Satu kereta yang mengalami perubahan yang cukup masif, cukup signifikan adalah kereta Logawa. Dan hari ini saya akan mencoba pengalaman naik Logawa pada pemberlakuan grafik perjalanan kereta api tahun 2025 per tanggal 1 Februari. Ikuti perjalanan saya menuju ke Yogyakarta dalam video kali ini hingga akhir. Pagi-pagi udah belibet ya, lidahnya keseleo. Sekarang setengah 6, pagi banget ya, keretanya berangkat. Saat ini sudah berada di stasiun Ketapang atau yang dulu namanya Banyuwangi Baru. Pagi ini cuaca di Banyuwangi terpantau cukup cerah dan saya agak lupa kapan terakhir kali membuat video perjalanan berangkat dari stasiun Ketapang. Apa waktu naik kereta Blambangan ya? Situasi pagi ini di stasiun Ketapang, ada kereta yang baru masuk, itu mungkin semacam Wijaya Kusuma kali ya. Wow, ternyata pintu boardingnya masih belum buka cuy. Belum bisa masuk ke area peron. Kalian bisa nyetak dulu boarding pass melalui mesin-mesin ini. Karena di stasiun Banyuwangi, stasiun Ketapang ini belum tersedia face recognition boarding gate. Tapi sekarang saya sudah jarang ya buat nyetak boarding pass ini karena kita juga bisa menggunakan fitur e-boarding pass melalui aplikasi Akses by KAI. Jadi nggak perlu ngeprint, tinggal tunjukkan layar handphonenya aja sama kartu identitas nanti pas pemeriksaan. Ya, tertera di paling atas kereta Logawa nomor KA 250 tujuan Purwokerto. Berangkat jam 16, keterangannya ID check, pemeriksaan identitas. Sudah melaksanakan proses pemeriksaan boarding pass dan identitas. Saat ini waktu menunjukkan 20 menit jelang keberangkatan Logawa dari stasiun Ketapang. Nanti akan disediakan di jalur 1, tapi sampai dengan 20 menit jelang keberangkatan, di jalur 1 masih kosong, masih belum tersedia, belum dilansir. Yang ada di jalur 2 adalah kereta Wijaya Kusuma dari Cilacap, tujuan akhir Ketapang. Ya, masih menanti. Kenapa ya akhir-akhir ini bikin video perjalanan itu selalu kehabisan waktu buat mereview di awal perjalanan karena persiapan rangkaiannya terlalu dekat dengan keberangkatan. Saya melihat ada pergerakan langsiran Logawa. Nah, udah ningnong-ningnong, pakai hongeng cuy. Senang sekali melihat ke arah sana ya, karena background perbukitan itu cakep banget. Jadi kalian nggak salah lihat dan nggak salah mendengar. Banyak perubahan, ya yang paling masif ada 2 perubahan utama dari perjalanan kereta Logawa ini. Yang pertama, perubahan yang terjadi adalah perpanjangan rute kereta Logawa hingga ke stasiun Ketapang ya, semula dari dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember. Yang kedua, perubahan besar terjadi pada sarana yang digunakan oleh kereta Logawa. Kalian bisa lihat di belakang saya ini, kereta premium stainless steel generasi yang pertama.
Hari ini saya naik di Premium 7, nomor besar, ada di sebelah sini, tapi pintunya mungkin agak sedikit terlalu tinggi. Saya pengen masuk dari belakang sana aja ya. 1832 Solo. Wah, SLO. Kalian tidak salah, SLO. Apakah ini dibuka? Yeay. Lebih pendek. Ya, selamat datang era baru kereta Logawa Premium Stainless Steel generasi yang pertama. Lampunya baru nyala sebelah, atau memang sengaja dinyalain sebelah biar remang-remang. Saya akan duduk di kursi nomor 16 Alfa. Ya, sebelah sini. Mundur ya. Mari kita simpan dulu tasnya. Ya. Waduh. Menjadi Logawa yang baru saya kenal lagi hari ini. Karena terakhir kali naik Logawa waktu itu naik dari Surabaya sampai Jember ya. Pakai mekanisme tarik khusus, masih menggunakan new generation stainless steel. Sekarang berbeda banget. Baiknya ritual dulu ya. Iya, pemandangannya puong. Langsiran rangkaian Wijaya Kusuma di jalur 2 ya. Armada Ekonomi Premium Stainless Steel generasi yang pertama ini berkapasitas 80 penumpang yang diatur separuh maju, separuh mundur. Bagian tengah yang berhadapan-hadapan adalah kursi nomor 10 dan 11 dengan fitur dan fasilitas standar di armada seperti ini, seperti sumber pencahayaan, kabin yang sudah berpenyejuk udara, beberapa layar TV sebagai sumber tayangan, ketersediaan rak bagasi kabin dari ujung ke ujung, jendela-jendela sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind, dan ini adalah tipikal kursi reclining tapi non-revolving, artinya bisa diatur derajat kemiringan sandarannya meskipun tidak seleluasa eksekutif, tapi tidak bisa diputar mengikuti arah perjalanan kereta. Di sisi dekat jendela kita bisa menemukan kehadiran meja kecil dan sumber kelistrikan. Dan kalian bisa lihat jarak antar kursinya lumayan sempit ya, meskipun masih cukup beruntung kaki bisa selonjoran dan tidak beradu dengkul. Buat kalian yang butuh kehadiran toilet di sepanjang perjalanan, kehadiran toilet ada di dekat kursi ujung nomor besar. Ada 2 unit toilet, 1 toilet pria dan 1 toilet wanita. Nggak kebagian peron sampai depan lokomotif, Rek. Ngintip dari sini aja ya. Hari ini Logawa pakai CC 203 9811 Depo Sidotopo. Nggak tahu nanti di Surabayanya bakalan ganti apa enggak ya. Kemungkinan sih ganti ya, atau nggak tahu. Ya, kira-kira begitu deh. Seperti biasa urutan rangkaian dimulai dari belakang lokomotif adalah Premium 1 sampai ke belakang sana Premium 8. Nanti sampai di Surabaya Gubeng kan akan diputar, nomornya jadi terbalik di belakang lokomotif. Jadi Premium 8 sampai Premium 1 hingga ke Purwokerto. Kereta Logawa ini membawa 8 armada premium, 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta makan full rangkaian stainless steel generasi yang pertama. Rek, nggak jadi full stainless steel, ternyata saya baru lihat pembangkitnya Logawa pakai mild steel ding. Belang belakang. Sekitar 2 menit jelang keberangkatan, yang mengisi Premium 7 baru saya sendirian. Tapi nanti pastinya akan ada penambahan yang bisa jadi banyak ya, karena ini adalah perjalanan di jelang weekend. Pas beli tiket juga kayaknya udah lumayan banyak yang terisi, terutama di area tengah rangkaian sana, di depan, di tengah rangkaian. Kalau belakang-belakang sini mungkin tidak sebanyak yang ada di depan-depan sana. Tepat pukul 6 lebih 15 menit
Kereta Logawa memulai perjalanan panjangnya, diberangkatkan dari stasiun Ketapang di Banyuwangi menuju ke stasiun Purwokerto di Jawa Tengah. Untuk menempuh perjalanan dari Banyuwangi sampai ke Purwokerto, kereta Logawa membutuhkan waktu selama 14 jam. Jauh banget ya perasaan. Nah, kalau saya di perjalanan kali ini turun di Yogyakarta, nanti kira-kira perjalanan saya adalah sekitar 11 jam. Mengenai perjalanan atau jadwal perjalanan lebih tepatnya, kereta Logawa ini dalam satu hari terdapat 1 kali pemberangkatan dari arah Banyuwangi dan 1 kali pemberangkatan dari arah Purwokerto. Berangkat dari Banyuwangi pada pukul 6.15 dengan perkiraan kedatangan di Lempuyangan Yogyakarta sekitar pukul setengah 6 sore dan tiba di tujuan akhir Purwokerto jelang pukul setengah 9 malam. Besoknya kereta ini akan berangkat dari Purwokerto pagi pada pukul 6.45, tiba di Lempuyangan Jogja sekitar pukul setengah 10 pagi dan estimasi kedatangan di tujuan akhir Ketapang sekitar pukul setengah 10 malam. Perjalanan yang amazing ya. Jadi kali ini belum bisa full trip juga, tapi saya rasa 11 jam perjalanan sudah cukup mewakili keseluruhan pengalaman perjalanan naik kereta Logawa ini ya. Stasiun Banyuwangi Kota sudah direvitalisasi, dibeautifikasi, jadi bagus ya. Dan saya belum pernah turun atau naik kereta dari stasiun ini. Terjadi perubahan nama di Stasiun Banyuwangi Kota, sebelumnya bernama Stasiun Karangasem, tapi untuk memudahkan pengunjung supaya lebih bisa membedakan mana yang lebih dekat dengan pusat kota Banyuwangi, maka Stasiun Karangasem diubah menjadi nama Stasiun Banyuwangi Kota, dan Stasiun Banyuwangi baru diubah menjadi Stasiun Ketapang untuk memudahkan atau mengingat bahwa Stasiun Ketapang lebih dekat dengan pelabuhan penyeberangan Ketapang. Udah mau berangkat lagi cuy. Belum beres ngomongnya, bapak announcement-nya udah bunyi. Perkiraan saya tadi bakalan banyak yang naik dari Banyuwangi Kota yang mengingat stasiun ini kan dekat dengan pusat kota. Ternyata di Premium 7 sampai saat ini masih kosong, terisi saya sendirian. Berarti mungkin spekulasi saya nanti bakalan ada pergerakan masif itu di Jember mungkin ya, di rute awal kereta Logawa ini. Sebenarnya saat ini kita tengah singgah di stasiun Rogojampi, dan sebagai informasi, tadi saya sempat iseng menghitung ya, perjalanan saya dari Ketapang sampai ke Lempuyangan itu nanti akan singgah di sekitar 25 stasiun, entah itu berhenti reguler atau berhenti karena alasan yang lain. Dan harap maklum kalau tidak semua bisa in frame ya di setiap masing-masing stasiun singgah. Dan ini mumpung suasananya lagi tenang, lagi berhenti, saya cuma pengen menyampaikan bahwa perubahan yang terjadi di armada Logawa boleh dibilang adalah perubahan yang downgrade. Artinya kenyamanan yang sudah biasa dirasakan penumpang Logawa sebelumnya dengan armada atau sarana stainless steel new generation itu sekarang agak sedikit turun level kenyamanannya. Apa saja yang berubah? Yang pertama adalah dari segi besaran kapasitas ya. Dari semula kapasitas atau daya tampung maksimum armada new generation itu adalah 72, sedangkan sekarang terdapat penambahan menjadi 80 ya otomatis. Hal ini berakibat pada jarak antar kursi yang lebih sempit. Yang kedua, konstruksi atau pengaturan kursi yang berbeda, karena di armada new generation itu kan punya fitur reclining, sedangkan di armada bukan reclining, revolving. Di armada premium stainless steel ini tidak bisa diputar kursinya, otomatis ada separuh penumpang yang harus duduk mundur, separuhnya lagi bisa menikmati perjalanan yang maju, meski di Surabaya nanti terjadi perputaran nasib.
Sedangkan kalau Armada New Generation kan bisa diputar-putar mengikuti arah perjalanan, yaitu bagusnya. Kemudian ada beberapa fitur di Armada New Generation yang tidak lagi kita temui di sini. Yang pertama adalah kehadiran pintu berpenggerak elektrik. Itu sudah nggak ada, diganti dengan pintu geser manual. Kemudian ada PIDS ya, itu informatif banget di Armada New Gen. Di Armada ini juga sudah tidak ada. Terus salah satu fungsi di toilet itu foot washer, di sini juga sudah tidak ada. Kayaknya itu aja sih perubahan, selain dari segi tampilan ya tentu cukup berbeda. Tapi yang poin pentingnya itu adalah, ini sekarang jadi pertanyaan-tanya lagi nih, kira-kira kalau saya mau dapat kursi yang maju milih nomor mana? Nah, itu muncul lagi pertanyaan seperti itu karena yang ini tidak ada fungsi revolving. Sarapan ya, teh panas masih bisa. Tahu saya suka nonton. Sekalian sarapannya kan ada nasi goreng, nasi ayam. Nasi goreng sama apa? Nasi daging. Kira-kira ada naik lagi dari mana ya sih? Cepet naik. Biasanya kalau di Bogor sih ada, tapi belum juga sih. Kita aja apa? Buat yang merasa kejauhan, untuk menjangkau kereta makan atau kereta restorasi bisa memanfaatkan layanan keliling seperti ini ya Rea. Saya sudah punya segelas teh premium spesial gula batu seharga 17.000. Saya beli melalui layanan keliling restorasi. Barusan saat mau memesan teh ini kan, Mbak saya mau beli teh gitu kan, tiba-tiba Mbak Paraminya bilang, Mas Risang ya? Saya dibikin shock. Saya tanya, kok tahu? Ya saya sering nonton katanya. Waduh, pagi ini saya dibuat berbunga-bunga Rek. Jadi ini adalah ritual yang nggak boleh ketinggalan setiap kali saya melakukan perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta ya. Pacara minum teh wajib kita budidayakan, menikmati segelas teh hangat sambil menikmati pemandangan yang cakep banget, melihat deretan-deretan gunung. Wah, rasanya mata ini sejuk banget ya Rek ya. Mari ngeteh. Harusnya kita sudah berangkat, tapi kita sedikit terlambat ya, 2 menit. Selamat datang di stasiun Kalibaru. Tuh kan, baru nyampe udah siap diberangkatkan kembali karena telat dikit. Jadi setelah stasiun Kalibaru ya, dari arah Ketapang, habis ini kita akan melewati 2 terowongan, terowongan Merawan dan terowongan Garahan, yang bisa jadi salah satu penyebabnya kenapa akhirnya kereta Logawa mengalami perubahan sarana. Ya. Kemarin pasti sudah pada tahu ya info-info yang beredar bahwa Armada New Generation yang diuji coba melewati terowongan kayaknya atau nampaknya belum memenuhi kriteria safety. Bisa jadi dimensinya lebih besar daripada Armada Premium Stainless Steel generasi yang pertama ini. Makanya itulah kenapa setelah perpanjang ke Ketapang, si Logawa jadi terpaksa tidak lagi menggunakan Armada Stainless Steel New Generation.
stasiun Jember ya, lebih awal. Wah, Logawa persiapan tiba di Jember, stasiun semula awal dan akhir perjalanannya sebelum diperpanjang ya. Penasaran akan sebanyak apa penumpang yang naik dari stasiun Jember hari ini setelah rutenya diperpanjang. Penumpang yang ramai tiba di stasiun Jember. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Di terminal sudah mulai agak diramaikan oleh penumpang naik dari stasiun Jember. Suasana di premium tujuan saya naiki nampaknya belum terlalu ramai meski sudah ada penambahan penumpang. Kereta Logawa sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Jember yang di KPK sebelumnya merupakan stasiun awal keberangkatan kereta ini. Dan selain perubahan rute, perubahan sarana, maka di KPK yang baru ini Logawa mendapatkan peningkatan kecepatan sampai 120 km per jam di petak-petak tertentu. Untuk membandingkan biar apple to apple, saya coba membandingkan dari rute Jember Lempuyangan yang sebelumnya ditempuh oleh kereta Logawa selama 10 jam dan 5 menit, terkini lebih efisien dipersingkat menjadi 8 jam 51 menit atau hemat sekitar 1 jam ya. Jadi memang peningkatan kecepatan ini membawa kereta Logawa sedikit lebih baik dari durasi perjalanan di KPK yang sebelumnya. Maju 2 petak dari stasiun Jember, saat ini kita merapat stasiun Rambi Puji dan dijadwalkan bersilang dengan kereta Pandalungan sesama pakai Hongeng nih hari ini. CC 2039804 Depo Cipinang. Ding dong, wait. Pas sesuai jadwal ketemunya di stasiun Rambi Puji. Mengingat jalur antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati sudah bisa dilalui kembali, maka kereta Pandalungan sudah aman, tidak lagi mengalami keterlambatan yang cukup parah ya. Kayak beberapa waktu lalu waktu masih terputus, sekarang sudah on schedule kembali sesuai dengan buku KPK. Kita bertemu di stasiun Rambi Puji. Stasiunnya gede juga ya, Rek ya, punya kanopi yang masif. Wah, segini. Kereta Pandalungannya berangkat duluan ya, Rek ya. Nih, pakai armada Depo Jakarta Kota. Sekarang Pandalungan sudah full stainless steel. Kalian bisa lihat video perjalanannya di channel saya, sudah saya buatkan. Ini kereta makannya cakep, kereta makan ala suite. Selamat melanjutkan perjalanan kembali kereta Pandalungan. Jember sudah di depan mata. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tanggul, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda.
Jadi tiba-tiba saya sudah berada di kereta makan atau kereta restorasi Logawa. Ini ada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Jadi saya tadi harus melewati 2 kereta ya, ekonomi 5 dan ekonomi 6. Ini menggunakan armada premium stansil generasi yang pertama. Kalau yang New Gen kemarin kan estetik banget, kalau ini ya biasa aja. Cuman untuk ukuran kapasitas lumayan lah daripada kereta makan yang harus bergabung dengan pembangkit. Saya sudah siap menikmati sarapan pagi ini. Kirain saya cuma bisa menemukan nasi Bali itu dari arah Jakarta ya, kereta-kereta dari Jakarta. Ternyata ada juga versi nasi Bali naik dari stasiun Jember. Ada sedikit yang berbeda, meskipun komponennya mirip-mirip sih sebenarnya. Di sini ada nasi, nasinya bukan nasi hijau tapi kayaknya nasi daun jeruk. Ada suiran ayam, biasanya kan ayam dipotong-potong gitu. Ini nggak tahu nih sambal apa ya, sambal matah mungkin ya. Kalau yang dari Jakarta kan sambal kecombrang. Sate lilitnya ada, ini ada telur juga dan ada tumis kacang panjang ya kayaknya. Nasi Bali ala Jember. Cobain nasi daun jeruk. Rasa daun jeruk banget. Suiran ayam. Kayak ada aroma-aroma ayam bakarnya gitu. Tumis kacang panjangnya enak. Sedikit bising ya, Nek. Ini sambal apa ya? Amazing sekali pedasnya. Enak sih ini. Sama-sama nasi Bali tapi punya cita rasa yang berbeda dengan nasi Bali yang saya nikmati dari arah Jakarta. Penumpang turun sebentar, Rek. Beres banget dari kereta makan. Saat ini kereta Logawa tiba di stasiun Kelakah. Wah, pemandangannya keren banget itu di sebelah sana. Penumpangnya juga banyak. Mengenai peningkatan kecepatan perjalanan kereta Logawa, secara khusus barusan saya coba cek. Pengen tahu ya dengan aplikasi speedometer, dan memang setelah meninggalkan stasiun Leces, akhirnya Logawa digeber. Peningkatan kecepatannya enak banget, pakai lokomotif Sprinter seri CC203 dan menyentuh angka 119 km per jam. Hampir top speed ya, karena pada kecepatan maksimumnya 120 km per jam. Telat 1 menit. Alah, penumpangnya amazing. Kita lihat penumpang di Probolinggo. Pergerakan penumpang Logawa di stasiun Probolinggo juga terpantau lumayan lah ya. Jadwal singgah kita di Probolinggo selama sekitar 5 menit. Biasanya di stasiun Probolinggo ini saya sering menjumpai pergerakan wisatawan mancanegara ya, turun atau naik. Tapi kayaknya hari ini nggak kelihatan. Pada kemana nih wisatawan mancanegaranya? Tumbenan banget. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan menjelang Pasuruan, ke situ atau ke situ, kita bakalan ketemu kereta apa ya di sini, atau nggak ada? Dear passengers, we will arrive at Pasuruan. Nggak ketemu apa-apa ya. Panasnya meleleh. Kayaknya jarang-jarang ya stasiun di sekitar sini yang punya kanopi di area peron panjangnya ini. Ini cuma ada kanopi di sekitar bangunan stasiun di sana. Jadi kalau hujan ya alamat. Cuma bisa ngumpul di area stasiunnya aja.
Yang ditunggu-tunggu baru datang. Alah, lama banget saya sudah sampai garing nunggunya di sini, udah nggak meleleh lagi sampai garing. Dan dipastikan kereta Logawa akan mengalami keterlambatan efek tunggu persilangan ini. Mutiara Timur, tujuan Banyuwangi, stasiun Ketapang, sudah hadir di stasiun Pasuruan yang membuat telat kereta Logawa. Ini di area depan sini adalah area kelas ekonomi New Generation tapi versi modifikasi, depo Ketapang. Ya sudah, saya sudah harus masuk ke dalam lagi, bentar lagi berangkat. Dari jadwal 11.03 sampai 08 kita sudah terlambat 12 menit tiba di Bangil. Ada apakah ini? Ketapang. Ding 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 ding. Ini ada seekor kereta yang sudah berada lebih dahulu di stasiun Bangil. Tapi kalau kita melihat ke arah ujung sana, kayak ada lokomotif merah rek di sebelah sana. Melihat depo keretanya Ketapang dan harus ada perubahan posisi lokomotif, artinya ini adalah kereta Tawang Alun gitu ya, sok tahu. Semoga saja benar ya, ini kereta Tawang Alun pakai logo merah cuy, baru datang dari Sumatera. Harusnya 11.54 ya, terlambat 6 menit. Ya, penumpang turun sudah mulai lumayan. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Surabaya Gubeng Station. If you end your trip at Surabaya Gubeng Station, please prepare yourself and check your belongings. Ya, bubaran penumpang Logawa di Surabaya Gubeng. Melihat ke ujung sebelah sana, lokomotif kereta Logawa sudah dilepas dari rangkaian. Persinggahan kita di stasiun Surabaya Gubeng cukup lama ya, jadwalnya 44 menit. Tapi kita tadi terlambat sekitar 6 menit, ya masih ada setengah jam ya. Lumayan lama karena ada proses perpindahan posisi lokomotif. Nggak tahu lokomotif yang ini diputar di meja turntable atau meja putar loko atau dengan lokomotif pengganti, nanti kita cek aja ya, saya juga nggak tahu. Mau ngapain ini, lumayan lama di Surabaya Gubeng cuy. Tadi lokomotifnya ada di sebelah sana, datangan dari arah Ketapang, ekonomi premium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 ke sana. Nanti lokomotifnya pindah ke sana. Tapi susunan rangkaiannya akan tetap seperti ini. Jadi penumpang kereta Logawa dari arah Surabaya ke Purwokerto harus hitung mundur dari belakang lokomotif premium 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ke sebelah sana. Selain terjadi perpindahan posisi lokomotif, ada pertukaran nasib juga. Jadi penumpang yang tadi duduk mundur dari Ketapang, termasuk saya, nah, dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Lempuyangan Purwokerto ini akan duduk maju. Tadi yang sudah maju giliran mundur.
Dari kanan kiri ada kereta nih, dari arah sana ada kereta Sri Tanjung. Dari arah sana ada komuter lain Supas. Mau ngerekam yang mana dulu nih? Salah satu pilihan murah dari Lempuyangan menuju ke Ketapang, dari Jogja menuju ke Banyuwangi, yaitu kereta Sri Tanjung, kereta subsidi. Selain itu ada pilihan yang lebih mahal, naik kereta Wijaya Kusuma, ada kelas eksekutif dan ekonomi premium ya. Nah, sekarang ada tambahan lagi nih, selain dua kereta ini, kalian bisa memanfaatkan kereta Logawa yang sudah diperpanjang sampai Banyuwangi. Jadi sekarang ada 3 punggawa yang melayani rute Jogja-Banyuwangi. Di bagian awal video tadi saya sempat spill Premium 7 menggunakan armada Solo. Kenapa bisa tiba-tiba Logawa ini menggunakan armada Solo? Karena terjadi pertukaran nasib ya. Akhirnya Logawa harus mengikhlaskan armada New Generation-nya ditukar dengan armada premium milik kereta Fajar atau Senja Utama Solo dan kereta Bogowonto. Makanya pada akhirnya sekarang kereta Fajar atau Senja Solo serupa dengan kereta Mataram sudah menggunakan armada New Generation. Bogowonto yang sebelumnya sudah kembar dengan Gajah Wong ya, Gajah Wong sudah menyerupai Bogowonto, sekarang jadi berbeda lagi karena Bogowonto sudah dapat armada limpahan New Generation-nya Logawa. Mumpung ingat juga Rek, saya pengen menjawab sebelum ada pertanyaan mana yang maju, mana yang mundur. Yang pasti di stasiun Surabaya Gubeng ini terjadi perputaran nasib dari yang semula maju menjadi mundur, yang tadinya mundur jadi maju. Karena posisi rangkaiannya juga random. Saya naik di Premium 7, nomor besar, tadi mundur, sekarang jadi maju. Dibandingkan dengan Premium 6, nomor besar yang tadinya maju menjadi mundur. Kalian bisa lihat posisi jendela toilet ya, ini sebagai istilahnya ciri-ciri mana kursi nomor besar, mana yang kecil. Kalau ada jendela toilet seperti ini berarti ini adalah area pintu dekat kursi nomor besar. Nih, ada jendela toilet, ada jendela toilet. Sudah datang lagi lokomotif dinas kereta Logawa. Masih dengan lokomotif yang sama, artinya lokomotif ini diputar. Tidak ada penggantian lokomotif, hanya berubah posisinya saja. Persiapan untuk dirangkaikan kembali lokomotif CC2039811 masuk jalur 5 menuju ke rangkaian Logawa.
Diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng sedikit terlambat ya, sekitar 2 menitan, dan akhirnya sekarang saya merasakan duduk maju di perjalanan Logawa ini sampai ke Lempuyangan nanti. Dan saat ini kita sudah singgah kembali di stasiun Wonokromo yang kedua kali. Tadi datang dari arah Ketapang, berhenti dulu di stasiun Wonokromo. Nah sekarang setelah berangkat dari Surabaya Gubeng, singgah lagi di Wonokromo. Berarti di Wonokromonya 2 kali. Perjalanan menuju ke stasiun Lempuyangan di Jogja masih sejauh 300-an kilometer lagi. Ditempuh oleh kereta Logawa selama sekitar 4 jam 30-an sekian menit ya. Lebih dari 4,5 jam. Memang cukup lumayan berbeda dari kereta Sancaka yang sering mondar-mandir di rute Surabaya Jogja. Sekarang kecepatannya sudah bisa sama, hanya mungkin Logawa ini melayani lebih banyak stasiun singgah di sepanjang rute Surabaya Lempuyangan. Awal 1 menit, Rek. Tiba di Mojokerto. Tepat pada saat kereta Logawa dari arah Purwokerto diberangkatkan menuju Ketapang, kereta Logawa dari Ketapang menuju Purwokerto juga tiba di stasiun Mojokerto. Stasiun ini keren sekali, atap kanopinya gede banget. Tiang bangunan lama heritage tahun 1905 juga masih ada di sini, masih terkonservasi, apalah namanya. Jam 2:04 pas kereta Logawa tiba di stasiun Jombang. Saya sudah punya segelas cappuccino. Jadi tadi ada layanan keliling lewat lagi. Kayaknya krunya sudah berubah ya. Aplusan di Surabaya, sekarang kru yang baru sampai ke Purwokerto nanti. Ini cappuccino karena jam-jam segini adalah jam rawan ngantuk, Rek. Jadi untuk mendukung perjalanan saya sampai ke Lempuyangan nanti, mari kita ngopi cino dulu. Pinjem ngopi cinonya Mas Dimas. Kita berhenti di Jombang berapa lama ya? Tadi belum sempat ngecek jadwalnya. Jadi kelihatannya saya di perjalanan cuman minum yang manis-manis terus ya. Minum teh manis, minum cappuccino. Tapi nggak lupa juga tetap perbanyak konsumsi air putih. Cuman mungkin tidak tervideokan aja gitu. Kalian jangan lupa minum air putih yang banyak sesuai dengan kebutuhan harian. Jalur yang kalian lihat ini adalah jalur dari arah Malang Kediri, bertemu di stasiun Kertosono. Station. Kayaknya sampai sekarang hanya Sancaka saja yang boleh melintas langsung stasiun Kertosono. Dan di sisi sebelah sana, ya, yang Mas Paul lihat,
buka lagi ya mas, mau ngintip. Sesuai jadwal juga, kita di stasiun Kertosono bertemu dengan Malioboro. Alah, kok burem gini? Malioboro Express. Meski sudah diperpanjang sampai Purwokerto, Malioboro Express masih menggunakan nama asalnya, nama yang disematkan di kereta yang dulu hanya melayani rute Jogja-Malang. Penumpang Malioboro Express banyak. Kita berangkat juga ya. Oke. Markitup. Di dalam remang-remang cuy. Jam berapa nih? Jam 2. Berarti sampai setengah 6 masih ya cukup panjang lah perjalanan ke Jogja. Saat ini kita terhenti di stasiun Caruban, sudah masuk wilayah Madiun sebenarnya, tapi ternyata juga dilayani singgahnya secara reguler dan memang terpantau ada pergerakan turun dan naik penumpang di stasiun ini. Ya, on time. Pas nanti berhenti pas 15.07. Pengguna Madiun, salah, pengguna Logawa di Madiun juga lumayan. Lah, sebelah situ balapan sama Ketel mau kemana itu? Ini yang turun juga banyak toh. Kereta. Pecel Madiun, tapi aku nggak beli pecel. Tadi itu kita ketemu sama Argo Semeru di stasiun Caruban, dan kalau melihat jadwal harusnya sebentar lagi masuk kereta Argo Wilis. Cuman nggak tahu ya nanti pada saat Argo Wilis tiba di Madiun apakah Logawanya sudah berangkat atau belum. Logawanya sih on time ya, diberangkatkan dari stasiun Madiun. Berarti yang terlambat adalah Argo Wilis. Paling nggak lama lagi kita bakalan papasan di jalan. Madiun sudah, sekarang Ngawi. Dari tadi itu nungguin ya kapan papasan sama Argo Wilis, tapi sampai dengan kita tiba di stasiun Ngawi pun
masih belum berjumpa, ya sepengetahuan saya masih belum berpapasan dengan kereta Argo Wilis. Ini kira-kira Wilisnya ada di mana ini? Masih dalam perjalanan dan saat ini kita meluncur menuju ke Solo, ke stasiun Purwosari. Melihat ke arah luar kok mendungnya pekat banget ya, jadi remang-remang. Di dalam ikutan remang-remang dan makin adem rasanya. Si bapak nggak bilang-bilang mau nyalain lampu dan sekarang suasana di dalam kabin sudah terang benderang karena dua lampu utama di bagian atas sudah menyala. Gak bilang-bilang, cuman baru sekitar 2 menit yang lalu ya aku ngomong remang-remang di dalam kabin. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Purwosari Station. If you end your trip at Purwosari Station, please prepare yourself and check your belongings. Logawa di kota Solo dilayani melalui stasiun Purwosari. Disambut hujan di kota Solo dan selain melayani kereta jarak jauh, stasiun Purwosari ini juga melayani perjalanan komuter lain. Kemudian ada Batara Kresna yang sudah ganti armada dan juga kereta uap, kereta wisata Jaladara. Wah, sudah Solo berarti Jogja bentar lagi ya. Kereta Logawa bertemu dengan kereta Malabar dari Bandung tujuan Malang di stasiun Klaten, dan kereta Logawa melayani singgah secara reguler di stasiun Klaten untuk turun naik penumpang ya. Hari ini juga tiba dan berangkat on time. Seperti biasa sebelum ketibaan saya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan perjalanan naik kereta Logawa hari ini. Pada akhirnya sudah terjawab. Per Februari ini Logawa resmi menurunkan standar kenyamanan armadanya, meskipun ya sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya, dan tetap mempertahankan perpanjang rute sampai ke stasiun Ketapang di Banyuwangi. Kebetulan hari ini saya mencoba layanan Logawa setelah berganti rangkaian di rute Ketapang Yogyakarta. Dengan satu kali perjalanan ini saya harus membayar harga tiket di harga weekend sebesar 350 ribuan ya. Di lain kesempatan saya coba cek di weekdays, hari biasa, non weekend, harganya di angka sekitar 320-an. Tapi kalau saya mau membandingkan dengan periode sebelumnya, di pemberlakuan KPK yang sebelumnya, nampaknya memang terdapat kenaikan tarif ya. Jadi bisa jadi hal ini karena ada perhitungan ulang ya. Sekarang ada tarif terjauh sampai ke Ketapang, terus kemudian ada efisiensi waktu yang mungkin sebagai nilai tambah ya. Kenapa harga tiketnya naik? Tapi saya jadi mikir, wah kemarin aja dengan harga segitu bisa dapat armada New Generation. Sekarang harganya lebih tinggi, dapat armada premium stainless steel generasi yang pertama. Apakah kira-kira tidak bisa dibikin harga lama? Mengingat sekarang armadanya ya mau nggak mau harus saya bilang tidak senyaman armada yang sebelumnya. Untuk menilai kenyamanan perjalanan saya selama naik di Premium 7 ini, saya harus sedikit menurunkan ekspektasi ya. Tidak berharap akan menikmati kenyamanan armada New Generation, tetapi boleh saya bilang hari ini perjalanan overall nyaman, terutama dari segi suspensi ya. Kereta ini cukup baik, pengaturan pencahayaan juga baik, kekedapan suara selama pintu tertutup juga cakep banget. Hanya saja tadi pengaturan suhu kabin ya, waktu berangkat dari Jember memang adem sejuk ya, enak banget, tapi menjelang Surabaya tadi sempat
area kabin jadi agak panas, dan ini meninggalkan Surabaya baru mau mulai diatur ulang, jadi sudah mulai ada rasa sejuk lagi. Jadi ya sudahlah, tidak masalah, cuman kepanasan sedikit. Ya, jadi kira-kira itu tadi pengalaman perjalanan saya. Lumayan ya, seharian di kereta Logawa dari ujung timur sampai jelang stasiun Lempuyangan ini. Silahkan boleh sharing pendapat mengenai kereta Logawa setelah berubah armada ya. Kira-kira itu aja yang bisa saya share. Semoga informatif, menghibur, dan bisa jadi pertimbangan buat kalian yang berencana naik kereta Logawa atau mungkin memutuskan untuk memilih perjalanan kereta yang lain juga nggak masalah. Dan segera tiba di tujuan perjalanan saya, meskipun kereta Logawa masih harus melanjutkan perjalanan sekitar 3 jam lagi menuju ke Purwokerto. Mari kita bersiap turun dan selamat datang di Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Lempuyangan Station. If you end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself and check your belongings. Wah, sudah hampir seharian saya menikmati perjalanan Logawa dengan armada terbarunya. Semoga sudah cukup informatif videonya. Saatnya pamit undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Yuk ya!